Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan technical analisa. Pada video hari ini kita akan membahas IHSG dan 4 saham lainnya yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup mengalami penurunan yang lumayan ya teman-teman, minus 0,76%, dengan area low berhasil menyentuh area 6.814. Area support daripada IHSG sendiri kita letakkan di area 6.869 sampai area 6.838. Di mana closing hari ini di 6863, yang artinya masih mampu close di atas area support yang kita taruh di area 6838. Walaupun memang pada sesi market berjalan area low daripada IHSG sempat breakdown ya, bahkan turun sampai 6814. Kalau pada perdagangan mendatang mampu bertahan, ini adalah hal yang baik ya teman-teman. Ada potensi untuk kembali menguat 6955. Perlu diingat juga bahwa sebelumnya area 6869 ini adalah area resisten. Jadi cukup wajar kalau area resisten yang berhasil di breakout kemudian turun untuk retest ke area tersebut. Apakah area tersebut sudah cukup kuat atau belum dan terpantau? Pada pergerakan hari ini masih cukup kuat ya teman-teman. Kalau ternyata besok jebol, kita akan bereaksi lagi terhadap pergerakan market yang ada. Tetapi sejauh ini pergerakannya masih cukup baik. Kalau kita cek data di rti.co.id, total transaksi hari ini berada di angka 10,2 triliun. Di mana area low IHSG 6814, tetapi closingnya masih bisa diangkat sampai 6863. Yang menarik adalah asing hari ini melakukan net foreign sell di regional market 226,68 miliar. Kalau kita lihat teman-teman bahwa 1 bulan terakhir asing masuk 14,8 triliun. Hari ini keluar 226, jelas bukan angka yang besar ya teman-teman. Jadi sebenarnya tidak perlu panik atau bahkan berpikir sell in May and go away ya untuk sementara ini. Tetapi kita tidak tahu ya, memang kalau misalnya ke depan ternyata asingnya jualan secara masif ya, kita akan bergerak berdasarkan data-data yang ada, bukan berdasarkan asumsi. Dan untuk saham pertama teman-teman yang akan kita bahas pada video hari ini adalah TPMA. Saham TPMA pada closing perdagangan hari ini ditutup minus 2,83%. Closingnya tepat di area support ya. Dimana sebelumnya ini adalah kita tandain area resisten dan berhasil di breakdown dengan kencang, bahkan pada tanggal 28 April, high-nya menyentuh area 520, di mana area tersebut adalah area potensi kenaikan daripada pola inverted head and shoulders yang tercipta ketika TPMA-nya bisa breakout dari area 448. Yang menarik teman-teman, ketika TPMA-nya lanjut breakout 490, sebenarnya TPMA membuat sebuah pola lanjutan, yaitu rounding bottom. Kurang lebih seperti ini, yang artinya kalau kita lihat ada potensi untuk naik jauh lebih tinggi ya. Tetapi perlu diingat, untuk mempertahankan pola ini tentu TPMA pada perdagangan mendatang harus bisa bertahan di atas area 480. Yang artinya besok adalah hari yang cukup menentukan bagi saham TPMA. Kalau misalnya 480-nya jebol, ada potensi untuk kembali turun. Kemana area support terdekatnya adalah di area 466 sampai 460. Ataupun bisa saja kembali ngetes area 448, 444 sebagai area neckline juga daripada inverted head and shoulders, di mana targetnya sudah berhasil diselesaikan
dalam waktu yang relatif singkat. Jadi TPMA ini saham yang menarik ya teman-teman, silahkan dipantau. Kalau dekat-dekat area support terlihat mampu tertahan, bisa spekulasi buy. Dan kalau ternyata jebol area support, bisa disiplin. Dan untuk saham kedua teman-teman yang akan kita bahas hari ini adalah Bird. Saham Bird pada perdagangan hari ini ditutup naik 4,82%. Terpantau hari ini closingnya di area 1850 yang artinya bertepatan dengan area resisten. Bisa kita lihat bersama dari sisi volume ya, hari ini kenaikannya cukup didukung dengan volume. Dan yang menarik adalah teman-teman, kalau misalnya saham Bird ini bisa breakout dari area 1850 secara tidak langsung akan mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu double bottom. Dimana ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelah kanan ini adalah bottom yang kedua. Yang artinya potensi untuk naik jauh lebih tinggi bisa saja terjadi bagi saham Bird. Dan perlu diingat juga pada tanggal 27 April ya teman-teman, ketika Bird naik kencang, berhasil breakout dari area bullish flag, dimana kita sempat tandain area supportnya 1760, 1725 dan terpantau masih nyentuh 1760 ya, dan akhirnya kembali menguat. Untuk target daripada bullish flagnya sendiri bisa naik sampai area 2220. Yang artinya Bird secara tidak langsung memiliki peluang-peluang yang menarik jika pada perdagangan mendatang mampu mengalami kenaikan lanjutan. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness boleh pantau 1760, 1725. Ataupun untuk teman-teman yang lebih memilih buy on breakout bisa menunggu besok ataupun pada perdagangan mendatang dengan catatan Bird berhasil breakout dari 1850 dan closing di atas area resisten tersebut. Dengan potensi kenaikan terdekat 2110 sebagai target daripada double bottom dan 2220 sebagai target daripada bullish flag. Dan untuk saham ketiga teman-teman yang akan kita bahas hari ini adalah Inco. Saham Inco pada perdagangan hari ini terpantau 0,00% ya teman-teman. Dimana opennya berada di area 7000 dan closingnya di 6975, dimana area close yang lebih rendah membuat Inco memiliki candle merah pada hari ini. Tetapi yang menarik adalah Inco mampu mempertahankan diri untuk closing di atas area 6925. Perlu diingat kembali bahwa Inco sudah berhasil membuat dua buah pola sekaligus, dimana ini adalah cup and handle. Ini adalah cupnya, lalu yang di sebelah kanan ini handle-nya. Dan ketika berhasil breakout dari handle-nya, ternyata Inco langsung break dari 6925 yang membuat sebuah pola lanjutan, yaitu rounding bottom. Untuk potensi cup and handle pattern-nya bisa saja naik sampai area 7700 ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari closing hari ini sebenarnya cukup menarik dan cukup berpotensi untuk kembali lanjut. Dan kalau misalnya bisa kembali menguat, ada potensi naik ke 7.950 sebagai target daripada rounding bottom. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness bisa spare sampai area kisaran 6.800 ya sebagai area neckline juga daripada cup and handle-nya. Kalau ternyata jebol, ada potensi turun lagi ke setidaknya area 6.575. Jadi silakan teman-teman perhatikan untuk area support dan resisten daripada saham Inco. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah MAPA. Salah satu saham yang bergerak kencang sekali ya teman-teman naik ke atas pada perdagangan hari ini. Dimana hari ini MAPA naik 8,7%, berhasil ngebreak area resisten dimana resistennya ada di area 4970. Terlihat dari sisi volume, MAPA naik dengan volume yang cukup besar sekaligus bisa close di atas yang artinya sudah mengkonfirmasi juga sebuah pola yaitu double bottom. Ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelah kanan ini adalah bottom yang kedua.
Kalau kita ukur bersama teman-teman, potensi kenaikannya dari area low yang ada di bawah 4.310 sampai 4.970, lalu kita letakkan di atas area breakoutnya, maka ada potensi bagi saham MAPA naik ke kisaran area kurang lebih bisa naik ke 5650 ya teman-teman. Jadi kalau dilihat MAPA sangat menarik untuk buy on breakout karena posisinya sekarang sudah breakout, dan kalau misalnya besok turun teman-teman sampai ke kisaran area 4.880, sebenarnya ini masih cukup menarik, dimana area tersebut memang adalah area neckline. Jadi kalau turun ke sini lalu dia lanjut menguat, ya ini bisa jadi kesempatan juga untuk kita trading di saham MAPA. Dan tentu ini sangat menarik ya teman-teman. Berhasil breakout dengan kencang, polanya bagus, dan didukung juga dengan volume. Harusnya bisa menjadi kesempatan untuk kita buy on weakness kalau dikasih turun sampai 4880. Jadi teman-teman, pada video hari ini kita ada bahas 4 saham, dari saham TPMA, Bird, Inco, dan MAPA. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan lakukan cek dan dicek kembali, kalau tidak sesuai silahkan di skip dan cari saham lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.